Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Palembang mau izin meminta waktunya sebentar untuk kami wawancarai. Di sini saya Rara Silvana Damayanti dan kedua teman saya ini bernama Rani dan Ririn. Mohon izin untuk diwawancarai ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Mbak Rara dan teman-teman. Alhamdulillah. Pertama-tama, apakah kami boleh mengetahui identitas Ibu seperti nama dan alamat? Oke, nama saya Ayu Lestari, beralamat di Desa Karangbinangun 2, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Palembang, Sumsel. Baik, kami mulai pertanyaannya ya, Bu. Pertanyaan pertama yaitu, usaha apa yang saat ini sedang Ibu jalankan? Usaha saya ada 2, stokis nasa dan owner keripik pare. Kalau boleh tahu, apa ide awal dari usaha Ibu ini? Kalau keripik pare itu pertama kali saya buat itu tahun 2017 ya. Jadi sudah 3 tahun jalan 4 tahun ini keripik parenya. Itu berawal dari dulu teman-teman saya itu pecinta keripik pare itu kalau order itu kan jauh sekali ya di Jawa gitu kan. Jadi di situ saya punya inspirasi langsung kayak membaca peluang kenapa nggak saya buat di sini gitu. Karena mereka kalau belanja keluar daerah itu pas ongkirnya lebih mahal daripada harga keripik pare. Di situ saya ingin atau membuka peluang, saya membaca peluang itu akhirnya sampai sekarang alhamdulillah jalan 4 tahun ini dan resellernya juga udah banyak. Jadi di situ awal mulanya saya pengen membuka usaha keripik pare itu dari awal teman saya yang ordernya ke Jawa ongkirnya jauh lebih mahal daripada harga keripiknya. Nah, di situ inspirasinya. Oh. Baik, Ririn, bisa dilanjutkan? Wah, berarti sudah cukup lama ya, Bu, jalani bisnis keripik parenya hampir 4 tahun. Kemudian Ibu, peluang apa saja yang ada pada saat akan membuat usaha keripik tempe? Keripik tempenya. Itu kalau fokusnya saya sebenarnya di keripik pare sama grubi ya. Tempe itu hanya selingan supaya toko saya itu ada warna-warninya. Ternyata saya bikin keripik tempe itu banyak juga yang suka ya kan. Dari citra rasanya mereka sangat hafal, jadi di situ saya juga sampai sekarang menekuni juga keripik tempenya. Kalau peluang-peluang itu sebenarnya saya melihat karena saya juga dosen ya, saya melihat peluang yang ada di sekitar saya, yaitu terutama mahasiswa saya sendiri. Di situ saya membuka peluang buat mereka supaya karena sekarang ini kan zamannya IT itu semua serba menggunakan gadget. Saya mengajarkan mereka bagaimana menjadi seorang entrepreneur ya, yang selalu bisa membaca peluang yang ada di sekitar kita, terutama yaitu tadi kamu beli kuota pakai apa? Pakai duit, ya kan saya bilang seperti itu. Jadi kalau bisa kuota kamu juga harus bisa menghasilkan duit kembali. Nah di situ banyak juga reseller dari mahasiswa saya. Nah saya semakin banyak membuka peluang juga buat mereka dan saya sendiri juga berpeluang buat diri saya sendiri untuk banyakin produk-produk yang bisa saya ciptakan dan
dibantu sama reseller untuk mengembangkan produk ini. Ya, itu. Wow, keren ya, Bu. Terus, apakah ada solusi yang pernah dilakukan dalam menghadapi tantangan usaha keripik tempe maupun keripik pare, Bu, selama hampir 4 tahun ini? Gimana tadi? Solusi, kendala, atau gimana? Kan selama menjalani produksi keripik pare ataupun keripik tempe, apakah ada solusi yang pernah Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan usaha keripik tempe maupun keripik pare, Bu? Oh, kalau kendala itu biasa, kalau kendala pernah ada, ya kan, terutama untuk alat waktu itu. Alatnya karena kita dari awal memang dari nol ya, dari nol kita jalan sampai sekarang ini pasti kita menemukan kendala. Alhamdulillah di situ kita selalu menemukan solusi karena kita fokusnya sama solusi bukan sama masalahnya. Solusinya kita itu dari awal kita menjadi owner itu misalkan dari plastik yang biasa sampai kita menemukan ide lagi menjadi plastik yang ada kemasan yang plastik clip itu, ya kan? Terus awalnya saya hanya stiker saya hanya saya print sendiri dengan desain saya sendiri. Lama-kelamaan punya ide lagi kita membuat stiker yang bisa ditempel, ya kan? Kita juga bikin logo patennya. Sampai sekarang alhamdulillah kita sudah kayak punya kemasan yang menarik seperti layaknya masuk ke Indomaret atau Alfamart seperti itu. Nah, jadi kita tetap menemukan solusi. Kalau kendala itu pasti kita temukan. Misalkan banyak pesaing yang sama-sama juga membuat keripik pare misalkan, atau owner lain juga sama-sama membuat keripik tempe. Nah, solusi kita seperti apa? Pertama, kita tetap menanamkan kepercayaan kepada konsumen, menjaga kualitas citra rasa. Jadi yang sudah merasakan rasa dari kita, alhamdulillah pelanggan kita tidak memilih yang lain, jadi dia percayakan kepada kami untuk rasanya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang reseller kita konsisten dan semakin menambah sampai detik ini. Untuk menghadapi pandemi COVID juga seperti ini, kita juga mengalami kendala untuk mengeluarkan produk jauh lebih banyak tentunya. Tapi di situ kita tidak pantang menyerah. Kita tetap harus menemukan solusi. Solusinya dari mana? Kita punya FB group, ya kan? Kita punya WA group khusus reseller ataupun owner-owner kita supaya kita follow up terus bahwasanya kita tidak berhenti walaupun adanya COVID-19 seperti ini. Kita tetap produksi dan pecinta keripik pare tetap bisa merasakan walaupun dampak seperti ini. Oke, baik. Mungkin sudah cukup kami mengetahui beberapa dari usaha Ibu. Saya sendiri mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf jika kami kurang sopan dan semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan usahanya selalu lancar. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Salam kenal semuanya ya. Ya. Salam kenal juga, Bu. Ya, nanti kapan-kapan Rara boleh tuh bawakan keripiknya Ibu Ayu gitu kan ya. Iya, Supaya siap.